Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Talenta, Bapak Yosep Yaya Karyana SPD. Yang kami hormati Bapak Fasilitator BBGTK Provinsi Jawa Barat, Bapak Yoki Aryana MT. Yang kami hormati Ibu Bapak Fasilitator Ibu Dine Nurdian MPD dan Bapak Dudi Rudiana Setia Wijaya SPD, serta Ibu Bapak peserta pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru SMP Kabupaten Bandung 3 yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Rabu, tanggal 12 November 2025, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Aula SMP Talenta Bandung. Dan senang sekali saya Arti Goniah Budiarti selaku pemandu acara hari ini dapat bersua dengan ibu bapak sekalian yang luar biasa dalam acara talk show implementasi pembelajaran mendalam bagi guru SMP Kabupaten Bandung. Baik, Ibu Bapak, memulai acara hari ini, saya akan membakar semangat sedikit dengan memberikan pantun. Boleh Ibu Bapak? Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Salam hangat kami ucapkan, mari kita buka acara ini dengan senang hati. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tiada kata seindah lantunan doa, tiada syair semerdu senandung zikir.
Demi kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Luki Ginanjar SPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada pagi hari ini diberkahi dan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan secara Islami. Bagi Bapak Ibu guru yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di acara talkshow pelatihan pembelajaran mendalam ini untuk berbagi praktik baik dan dalam usaha mencerdaskan pendidikan generasi bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah pada diri kami keikhlasan agar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi langkah untuk kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, wujudkanlah cita-cita bangsa ini agar tercipta generasi emas tahun 2024-5. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Luki Ginanjar SPD. Semoga kita semua senantiasa ada dalam ridhonya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Bapak hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Talenta. Kepada yang terhormat Bapak Yosep Yaya Karyana SPD, kami silahkan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BBGTK Jawa Barat, yang saya hormati para fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan mendalam. Kami sangat bersyukur SMP Talenta sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Bandung, sangat bersyukur kami menjadi tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini ya. Jadi kami katakan luar biasa karena kami bisa menyaksikan karya-karya Bapak Ibu guru yang hebat ya. Karya-karya tersebut bisa kami lihat sejak kemarin. Kami bisa melihat showcase yang luar biasa yang masih terpampang di ruangan ini ya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru itu ternyata kreatif ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ternyata kreatif ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak kalah kreatifnya dengan anak-anak gitu ya. Karena kan selama ini mengatakan anak-anak lebih kreatif karena mereka lahir di zaman digital gitu ya. Ternyata Bapak Ibu gurunya juga lebih kreatif ya. Dan kemarin anak-anak diminta ke sini melihat hasil karya Bapak Ibu untuk memberikan inspirasi bagi mereka gitu ya. Oh ternyata Bapak Ibu guru kami seperti ini. Kami harus mencontoh mereka gitu ya. Karena anak-anak pun nanti akan diminta gelar karya dalam kegiatan salah satu kegiatan kami gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru hari ini dengan kegiatan talk show ini kami rasa bahwa ini juga salah satu bentuk kreativitas Bapak Ibu yang perlu kita apresiasi bersama, yang perlu juga
dilihat sama-sama untuk benar-benar menjadi praktik baik yang bisa menginspirasi guru-guru yang lain ya. Dengan pembelajaran mendalam ini, kami sangat berterima kasih kepada BBGTK yang sudah memfasilitasi, yang sudah memberikan pelatihan. Ini memang pelatihan yang betul-betul sangat bermakna bagi kami. Kenapa bermakna? Artinya bukan sekedar teori yang kami dapatkan, tetapi juga praktik-praktik yang bisa kami lakukan selama proses beberapa bulan ini. Dan terakhir kami bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman guru gitu ya. Artinya hal yang memotivasi seorang guru itu sebenarnya bukan motivator ya, tapi teman-teman yang punya semangat yang sama, yang punya grow mindset ya. Oh ternyata teman saya itu bisa mengajar seperti ini gitu ya. Oh ternyata metodenya sangat menarik. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi itulah pentingnya praktik baik. Kita bisa saling berbagi dengan teman-teman yang sama-sama guru yang mengerti lapangan. Jadi kalau kita ngundang motivator dari luar, mungkin mereka juga nggak ngerti ya, nggak pernah ngajar. Tapi ketika melihat teman kita berbagi praktik baik, itulah yang sangat berharga gitu ya. Dan tentunya setelah kegiatan ini harapannya memang betul-betul kita bisa change ya, berubah gitu ya. Mungkin pola-pola lama yang kita lakukan di sekolah, di kelas itu kita rubah. Oh ternyata ini nggak efektif. Oh ini ternyata kurang membuat anak kolaboratif. Ternyata yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan anak. Ternyata tidak mindful, tidak meaningful, tidak joyful. Harapannya dengan kegiatan ini betul-betul bermakna bagi kita semua. Kita saling berbagi praktik baik dan terlebih juga semakin meningkatkan kreativitas Bapak, Ibu guru semua ya. Artinya dengan melakukan kegiatan ini sebenarnya ini banyak skill-skill juga yang diolah ya, skill MC-nya, skill tenaga multimedianya, termasuk juga nanti narasumbernya ya. Semoga semuanya bisa memperoleh banyak manfaat dari kegiatan ini ya. Jadi kami sangat senang SMP Talenta bisa menjadi tuan rumah. Dan dengan mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami nyatakan kegiatan talk show implementasi pembelajaran mendalam dinyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yosep Yaya Karyana SPD yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka acara pada hari ini. Untuk selanjutnya, sambutan dari fasilitator pembelajaran mendalam Guru SMP Kabupaten Bandung 3 kepada Bapak Dudi Rudiana Setiawijaya SPD dan Ibu Dina Nurdian MPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sampes. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Talenta, yang saya hormati para tamu undangan, beserta Bapak Ibu guru yang luar biasa, peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan hidayah dan inayahnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam satu rangkaian pelatihan pembelajaran mendalam. Salawat teriring salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran mendalam adalah salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
yang digulirkan salah satunya melalui pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan guru-guru. Pembelajaran mendalam dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, dimulai dari IN1, OJT, dan ON2. Hari ini adalah bagian dari rangkaian ON2 dalam bentuk talk show. Insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan talk show dengan narasumber guru-guru inspirator yang luar biasa. Boleh tepuk tangan? Yang akan menggali lebih dalam pemahaman berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, baik itu di sekolah ataupun di kelas secara langsung. Untuk itu, Bapak Ibu tentu sudah sangat penasaran. Kami persembahkan Talk show implementasi pembelajaran mendalam Kabupaten Bandung 3. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak semua yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu talk show implementasi pembelajaran mendalam bagi guru SMP Kabupaten Bandung 3. Talk show akan dipandu oleh Ibu Alifani Rosdiani SPD dari SMPN 2 Pamengpeuk selaku moderator. Hadirin sekalian, kita sambut bersama Ibu Alifani Rosdiani SPD. SPD ini berasal dari SMPN 2 Pamengpeuk dengan pengalaman dan prestasi yang pernah diraih, diantaranya adalah 1. Guru penggerak angkatan 8, 2. Juara 1 Best Practice tingkat gugus 1 tahun 2024. Ketiga, juara 1 Best Practice tingkat Kabupaten Bandung tahun 2024. Dan yang keempat adalah tim penyusun buku terintegrasi Nafja sebagai ahli bahasa di Kementerian Sosial tahun 2019. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Alifani Rosdiani SPD. Terima kasih Ibu Arti. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Oke. Bapak Ibu guru hebat, saya akan membuka kegiatan rangkaian talk show hari ini dengan sebuah pantun. Tapi biasanya pantun itu ibu bapak jawab cakep. Tapi kali ini saya ganti dengan gasken biar lebih semangat lagi. Mentari pagi sinarnya terang. Burung berkicau penuh riang. Salam kami ucap dengan senang. Selamat datang di acara talk show yang penuh gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara talk show pembelajaran mendalam dengan tema kolaborasi guru dan siswa dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Mungkin tadi saya sudah membuka acara ini dengan sebait pantun, tapi sekarang saya ada sedikit cerita mengenai secerca lilin kecil di tengah gelap. Sedikit cerita mengenai secerca lilin kecil, yaitu di sebuah desa.
ada seorang anak yang bernama Alia, dan di desa tersebut tentunya masih terpencil, belum ada cahaya, belum ada listrik. Namun Alia tersebut dengan penuh semangat, penuh dedikasi tinggi, terus belajar, dan belajar meski dengan secerca lilin di rumahnya. Semangat Alia tidak pernah padam. Namun saat itu Alia berkata kepada ibunya, "Bu, kalau lilin itu padam, aku masih bisa belajar dengan cahaya rembulan." Dengan semangatnya itu Alia terus belajar. Meski teman-teman di sekitarnya mungkin mencemooh Alia, karena kemanapun Alia berada selalu membawa buku. Namun Alia tidak pernah peduli dengan cemoohan teman-teman tersebut. Ia percaya bahwa dengan belajar dia akan mencapai cita-citanya. Dan pada saat itu Alia ingin sekali menjadi seorang guru hebat. Dengan jiwa yang pantang menyerah, Alia terus belajar untuk meraih cita-citanya. Pada suatu hari Alia akhirnya tercapailah menjadi seorang guru, dan dia berkata kepada muridnya, "Jangan tunggu terang untuk belajar, tapi belajarlah agar hidupmu menjadi terang." Saya Alifani Rosdiani, tentunya dalam 2 jam ke depan saya akan membantu acara talk show ini dengan penuh semangat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tentunya dengan cerita tadi saya ceritakan. Tentunya saya mengambil tema talk show ini dengan kolaborasi guru dan siswa dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Tujuan dari talk show ini adalah kami harap melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh wawasan baru, inspirasi, dan terus semangat untuk terus belajar dan berkembang dengan narasumber hebat kita. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kita akan dibagi dengan 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari setiap narasumber. Sesi yang kedua adalah diskusi. Dan sesi yang ketiga adalah tanya jawab dengan audiens semua. Kita sambut narasumber yang pertama, yaitu adalah Bapak Helma Hidayat SPD dari SMP Negeri 3 Pangalengan. Bapak Helma ini tentunya sangat banyak sekali pengalaman. Di antaranya beliau adalah guru penggerak angkatan 10, ketua ranting PGRI di SMP Negeri 3 Pangalengan, pengurus gerakan pramuka kuartir di Kecamatan Pangalengan, serta pernah menjuarai Pancawarsa 3 Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung. Tepuk tangan. Dipersilakan kepada Pak Helma. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Bapak Panji Saptanugraha SIP. Beliau adalah guru di SMP IT Bina Castrena Insani, dan pengalaman beliau pernah di dunia konstruksi dari tahun 1996 hingga sekarang, dan sekarang beliau adalah menjadi guru senior yang ada di SMP Bina Castra Insani. Tepuk tangan untuk Bapak Panji Saptanugraha SIP. Dipersilakan kepada Bapak Panji. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Ibu Rani Alfiah MPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMP IT Fitrah Insani Boarding School. Pengalamannya adalah pernah mengikuti pelatihan Instruktur Nasional Pembelajaran IPA Kabupaten Bandung. Baik, tentunya dipersilakan untuk Ibu Rani.
Tentunya narasumber kita ini hebat-hebat Bapak Ibu. Kita akan menyimak langsung pemaparan dari mereka. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Helma. Kami silakan kepada Bapak Helma untuk memaparkan materi dengan tema RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru-guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan tentang rencana pembelajaran mendalam. Sebetulnya ini sudah tidak asing lagi buat kita, karena memang secara tidak sadar kita sudah melaksanakan pembelajaran ini tanpa disadari oleh kita. Tapi kita tidak tahu makna atau arti-arti di awalnya. Ada istilah-istilah yang mungkin aneh buat kita. Tapi saya yakin dari pelatihan ini yang kita dapatkan, Bapak Ibu akan tahu lebih dalam dan bahkan mungkin tentang peserta didik yang dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan gurunya. Saya yakin dari pembelajaran mendalam ini, pengalaman saya ketika berada di kelas, anak yang awalnya dituntut untuk hanya mengejar kurikulum atau hanya belajar melihat buku, dikasih tahu, sudah. Dan endingnya mereka mendapatkan nilai dari ujian. Sementara pada RPM ini atau rencana pembelajaran mendalam ini, anak bukan hanya sekedar mendapatkan nilai, tetapi anak mendapatkan nilai dari hasil pengalaman sendiri. Nah, salah satu yang kami kembangkan di SMP Negeri Pangalengan, karena kebetulan saya mengajar di bidang studi atau mata pelajaran matematika yang menurut halayak ramai yang namanya matematika itu adalah mata pelajaran paling horor, paling menyulitkan. Bahkan ada yang bilang bahwa matematika itu banyak rumus. Padahal ketika kita masuk ke dunia matematika itu, kita having fun aja gitu ya. Karena yang dibuat ribet itu adalah mereka yang tidak tahu dunia matematika seperti apa. Atau mungkin di mata pelajaran yang lain juga seperti itu ya. IPA banyak rumus, ya kan? Atau IPA juga banyak hafalan. Bahasa Indonesia juga banyak hafalan. Bahkan yang paling banyak itu adalah di bahasa Indonesia kosakata. Nah, di matematika yang saya kembangkan berlatar belakang dari kehororan matematika itu sendiri, saya mencoba mengembangkan suatu media sosial yang sedang viral pada saat ini. Karena sebelum saya melangkah ke sana, ada observasi yang saya lakukan. Ternyata anak-anak sekarang itu pada zaman sekarang ini lebih banyak mengembangkan, ternyata lebih banyak menggunakan HP. Dan di HP itu mereka hanya bermain game atau mereka membuat konten. Nah, saya lihat kontennya konten di mana? Dulu ketika zaman saya masih di SMA atau ini kuliahan, saya tidak mengenal yang namanya media sosial seperti itu. Yang paling ramai pada saat itu adalah Facebook. Update status di Facebook. Nah, sekarang lebih hidup lagi ke TikTok atau Instagram atau mungkin yang lainnya. Saya jujur saja Bapak Ibu secara pribadi,
kurang begitu suka menggunakan HP. Bahkan boleh dibilang baru 2 atau 3 tahun ini saya menggunakan HP yang super ini karena dituntut untuk DHE. Saya coba karena anak saya kebetulan anak SD udah pegang HP, dia suka minjem-minjem, nyolong-nyolong di orang tuanya. Ini apa, media apa? Ini TikTok. Gimana cara gunainnya? Saya tanya, kemudian cara gini ya ayah. Nah, pada saat itu saya coba, bangkan di sekolah saya. Kebetulan sering lihat teman-teman dari rekan-rekan saya di sekolah, mereka menggunakan media untuk pembelajarannya itu Canva. Ini Canva gimana caranya? Oh begini caranya, tak 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 tak. Oh. Di materi di bab pertama pada 2 tahun terakhir ini adalah tentang aljabar, yaitu persamaan kuadrat. Kemudian yang sekarang itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Setelah saya survei observasi seperti itu, saya coba anak-anak kita coba dengan menggunakan ini. Anak-anak saya tuntut untuk membuat atau saya pertama memberikan dulu arahan materi-materi, kemudian ya sesuai dengan yang rencana yang saya buat. Saya berkolaborasi dengan teman-teman dengan dari media dari mata pelajaran informatika, caranya seperti ini ya ada. Saya kembangkan. Kemudian setelah anak diberi materi dasar, nah anak-anak kan bingung, nih Pak saya mau seperti apa? Nah kalian coba cari. Kalian kan pegang HP. Saya minta izin ke kurikulum dan kesiswaan untuk anak-anak diberikan izin membawa HP di kelas. Karena ada larangan di sekolah saya juga. Mungkin di sekolah yang lain ada yang diberi kebebasan untuk membawa HP, atau ada yang bahkan full tidak boleh bawa HP ke sekolah. Sementara di sekolah kami ada yang nyolong, daripada nyolong-nyolong bawa HP di sakuan atau di bawa. Nah, saya minta izin ke kurikulum bahwa anak disuruh membawa HP. Alhamdulillah diberi izin, silakan bawa HP. Sekarang gini, kamu buka, cari di atau yang disebut dengan browsing tentang materi ini. Satu aja, perkalian atau pembagian dari persamaan kuadrat. Sudah Pak, gimana caranya? Saya berikan, saya pandu. Karena di sini guru sebagai fasilitator dalam mendalami materi itu. Oke, kasih bimbingan, cari udah dapat Pak. Nah, kamu tulis di buku. Nah, setelah tulis di buku, kemudian saya khawatir anak-anak saya nggak bisa untuk menggunakan aplikasi Canva. Kalian tahu nggak Canva? Tahu Pak? Nih, Pak Canva. Mereka ternyata lebih mahir dari saya. Dan ketika pada saat itu, wah, saya kaget. Udahlah, kalau gitu, setelah ditulis, kalian alihkan ke media Canva ini. Dan alhamdulillah, ternyata mereka cepat, langsung kan. Kemudian sampailah mereka, Pak sudah digini gimanain? Nah, sekarang karena kalian punya akun TikTok gak? Punya. Bapak Ibu, saya sendiri baru 1 tahun ini saya punya akun TikTok. Sementara anak-anak 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun sudah menggunakan akun TikTok. Pak, saya udah punya. Sok, sekarang upload, unggah ke TikTok. Dengan teman-teman kalian, boleh dikasih sekreatif mungkin. Apakah itu judulnya, tampilannya seperti apa. Ternyata tidak sampai waktu lama banyak yang menyukai, like. Oke. Ternyata anak-anak sudah mahir. Apa yang didapat dari ini, dari pembelajaran ini? Yang saya dapat pertama, saya mengharapkan dari tujuan pembelajaran anak bisa. Bisanya bukan karena mereka bisa ke TikToknya, bukan mereka bisa ke media Canva-nya, tapi mereka dengan cara menyalin dari Google tersebut,
disalin ke ini, memori mereka akan teringat. Setelah itu tampil lagi ke Canva. Di Canva kan diketik, bukan di copy paste. Nah, barulah mereka mengirimkannya dengan senang hati kan. Mungkin mereka, oh saya udah dapat ini, udah follow. Followernya ternyata banyak, bukan 1 orang 2 orang. Ya, tuh. Nah, bagi saya sendiri, saya tidak dalam pembelajaran matematika, saya tidak terlalu begitu mempedulikan nilai akhirnya seperti apa anak. Tapi yang saya harapkan anak punya pengalaman pertama. Yang kedua, nilai bisa dicari ya Bu, Pak, gampang. Kamu mau nilai berapa? Gampang. Yang penting kamu aktif. Seperti itu kan? Dulu. Sekarang mereka, Pak, saya udah punya karya ini. Makanya saya dikasih nilai 70. Makanya saya dikasih 60. Saya kan hadir, ya. Seperti itu kan? Nah, dari pengalaman itu pertama. Dan kedua, saya tidak mengharapkan hari ini, 5 hari ke depan, mereka bisa. Tapi 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, dia masih mengingat. Itu yang diharapkan. Karena guru akan sangat bangga ketika anaknya, anak didiknya pada saat ketemu, Pak, saya masih ingat Bapak itu pernah mengajarkan ini kepada saya. Ini hasilnya, Pak. Dan hasil karya anak-anak tersebut saya ambil, saya minta apakah dalam bentuk soft filenya, kemudian link TikToknya, kemudian saya screenshot, kemudian saya ambil, dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menyusun buku ini. Judulnya adalah Kaca Letot, ya. Jadi bukan ibu moderator saja yang bisa menyusun, insya Allah guru matematika juga bisa. Ya. Tuh. Kaca letot. Di sini kaca letot kalau saya boleh diartikan, kalau di bahasa Sunda itu salah ngomong ya. Kalau tidak salah, kaca letot itu salah ngomong ya. Kalau bahasa Indonesia. Kalau menurut matematika, kaca letot itu matematika Canva lewat TikTok. Ya. Di sini saya melampirkan beberapa hasil karya dari peserta didik yang sudah saya screenshot dan sudah menjadi mudah-mudahan jadi referensi nanti kepada teman-temannya yang melike ya ini ya. Insya Allah nanti ke depannya materi pembelajaran yang materi lainnya saya akan coba yang lebih wah lagi selain dari TikTok dan Canva ini ya. Demikian pemaparan saya tentang rencana pembelajaran mendalam. Ini sekedar saya berbagi bahwa RPM ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Bukan bagi saya sendiri, tapi bagi anak-anak didik kita. Bahwa mereka bukan hanya mendapatkan nilai plus dari ujian saja, tapi mereka mendapatkan nilai yang lebih berharga, yaitu pengalaman, the experience. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Helma yang sudah memaparkan materi dan pasti semuanya penasaran sekali ya mengenai kaca letot. Tadi kita kupas tuntas mengenai kaca letot. Selanjutnya adalah pemateri yang kedua, narasumber kita yaitu adalah Bapak Panji Septanugraha IP. Kepada beliau kami persilakan untuk memaparkan inquiry kolaboratif. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba berbagi praktik baik dengan apa yang telah saya alami selama kurang lebih 3 bulan terakhir, di mana saya di sini mengikuti dari awal pelatihan pembelajaran mendalam ini. Yang saya rasakan bahwa di sini guru berkolaborasi dengan siswa di dalam inquiry kolaboratif itu adalah kunci dari keberhasilan pembelajaran. Di dalam
pembelajaran yang saya alami atau yang telah saya coba terapkan, terutama dalam inquiry kolaborasi, saya membawa nafas baru di sekolah dan saya mencoba menerapkan kolaborasi ini. Dan kebetulan saya sudah mencoba beberapa kolaborasi dengan beberapa mapel. Misalnya saya pernah melakukan kolaborasi dengan mapel bahasa Indonesia, di mana di situ kita bisa ternyata ya dari satu topik yang kita angkat, baik itu dari apapun mapelnya, itu bisa dikolaborasikan. Kebetulan saya di sini adalah seorang guru IPS, di mana waktu itu kebetulan dalam RPM yang pernah saya unggah di dalam pembelajaran PM itu mengenai letak ya tempat tinggal. Dari sanalah saya berangkat, kemudian saya mencoba berkolaborasi dengan bahasa Indonesia, di mana dari sisi saya adalah menerangkan bahwa letak dari tempat tinggal sesuai dengan panduan dari buku, kemudian dikaitkan dengan pemanfaatan digital berupa HP. Di situ kita bisa melihat titik koordinat dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kolaborasinya dengan bahasa Indonesia di mata pelajaran ya di subtopik yang sama, itu bisa digali dengan cara menyuruh siswa untuk membuat narasi tentang tempat tinggalnya. Misalnya kebetulan waktu itu lokasi tempat kita memberikan atau lokasi sekolah tempat kita mengajar itu berada di daerah sekitaran Nanjung, dan siswa didik atau peserta didik itu banyak yang tinggal di daerah Nanjung. Maka dari situ digalilah sejarah asal mula nama Nanjung, kemudian Nanjung itu apa. Ternyata setelah digali sungguh sangat luar biasa, dari narasi ini timbullah bahwa tanpa saya ketahui sebelumnya, ternyata Nanjung dulunya adalah sebuah kerajaan. Ini bisa lebih digali lebih dalam lagi ya. Dari sisi sejarah, dari sisi peradaban. Ini banyak bisa kita gali. Kemudian selain dari sisi bahasa Indonesia, saya juga pernah mengaitkan dengan mapel dari pelajaran agama Islam. Dan kebetulan di sana itu memang kultur dari agama yang terdapat di daerah Nanjung itu multi agama ya. Tidak hanya Islam saja yang sebagai agama yang ada, ternyata di sana ada agama-agama lain yang hidup berdampingan, damai, aman, tanpa ada isu-isu yang berkembang. Salah satu contohnya kita memberikan arahan kepada anak untuk melakukan sesi wawancara dengan para pemuka-pemuka agamanya, pemeluk-pemeluk agamanya di luar agama yang mereka anut. Kemudian dari berangkat dari sinilah di pembelajaran PM yang saya terima juga di sini, saya menjadi open mind ya, jadi lebih terbuka. Malah cara mengajar saya pun berubah 180 derajat. Dari yang tadinya mungkin bagi anak-anak itu agak sedikit monoton ya. Ketika saya bergabung di pembelajaran mendalam ini, saya mendapat ilmu yang sungguh sangat luar biasa sekali di sini, dan saya terus menerapkan apa yang saya dapat. Dari tadinya saya yang mengajar mungkin ya, karena di sisi lain saya juga adalah sebagai guru BK, agak-agak mungkin otoriter mungkin ya buat anak-anak di sekolah itu. Saya menjadi banyak belajar bahwa ternyata untuk mewujudkan pembelajaran mendalam yang sangat luar biasa ini, kita harus berangkat dari awal. Kenapa saya bilang dari awal?
banyak hal-hal yang harus kita gali sebelum kita menuju ke tujuan yang lebih baik. Tujuan yang lebih mendalam. Saya mencoba menerapkan bahwa ternyata untuk menghasilkan semua yang kita inginkan di dalam pembelajaran ini, saya mulai dari hal-hal kecil. Dan kebetulan di pemerintah itu juga ada digaungkan dengan program G7 KAIH, Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah, ini dikaitkan dengan pembelajaran yang saya dapat di PM, ternyata ini simultan, berkaitan. Bahwa PM ini tidak bisa dilaksanakan dengan menyeluruh kalau hal-hal yang tadi hal-hal kecil tadi di depan itu kita abaikan. Ternyata ini berkaitan ya. Awal mulanya dari G7KI atau 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini, kemudian inilah yang akan menjadi dasar untuk keberhasilan kita menjadi seorang guru. Dari kebiasaan-kebiasaan hebat ini, kemudian kita bawa napasnya ke dalam kelas, dalam satuan yang kecil. Kita jangan dulu berbicara yang besar-besar ya, membawa nafasnya ini ke sekolah. Jangan, kita justru membawa ke skup yang lebih kecil, ke dalam kelas dulu. Ketika di dalam kelas kita bisa menciptakan iklim yang positif, iklim yang aman secara emosional. Dari sinilah setelah ini berhasil, maka secara otomatis napas ini akan menyebar ke seluruh sekolah yang tempat kita mengajar. Dari sinilah PM itu saya rasa akan berhasil dengan sempurna sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ya, ketika ini berhasil, maka inilah yang dikatakan dengan kesejahteraan mungkin ya bagi seluruh warga sekolah. Sejahtera di sini dalam arti kata ya aman, tenang, tentram, kondusif. Dengan hal-hal seperti ini, maka kita pun sebagai seorang guru akan dengan sangat mudah menerapkan apa yang kita punya terhadap anak-anak. Anak-anak bisa kita giring ke hal-hal yang lebih positif. Tidak lagi ada yang membangkang dan lain sebagainya. Mereka akan tampil dengan kesadaran dari dirinya masing-masing. Kalau hal ini bisa digali dan ini bisa dimunculkan, kita sebagai guru tidak akan repot. Ya, karena mereka secara otomatis mereka bisa belajar secara mandiri. Walaupun misal kita ada halangan misalnya satu hari telat ke sekolah, mereka udah secara otomatis tidak lagi ada yang disebut dengan jam kosong, nggak ada. Mereka otomatis ketika kita sampai masuk ke ruangan itu mereka lagi belajar. Mungkin selain itu di hari ini saya juga akan sedikit memberikan kisah, mungkin bisa juga menginspiratif ya. Ketika kami mulai di pendidikan pembelajaran mendalam ini, saya sebagai seorang yang dibiasakan untuk patuh terhadap aturan, ketika itu mengalami kecelakaan di awal pembelajaran ini. Saya nginjek staples. Nah, selama pembelajaran di IN 1, saya mengabaikan. Apa yang saya alami, saya abaikan. Sampai akhirnya di ujung IN 1, saya berusaha untuk berobat dan dinyatakan atau diponis saya kena tetanus. 1 minggu dari sana, kemudian saya harus lapor kembali memeriksakan diri ke pusat kesehatan, ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dinyatakan atau diponis bahwa saya harus dipotong atau diamputasi kaki setinggi lutut. Saya tentu menolak, mungkin masih ada jalan yang bisa saya pergunakan ya. Selain saya harus potong kaki, saya berjuang terus dengan cara berobat, tanya ke klinik-klinik kesehatan, barangkali bisa supaya saya tidak dipotong. Alhamdulillah sampai hari ini saya berdiri di atas kedua kaki saya tanpa harus dipotong. Dan
Biasanya kan kalau di suasana di pembelajaran yang diadakan itu satu-satu tuh teman berguguran ya. Saya pun sempat mengalami fase di mana saya akan mundur. Tapi saya pikir saya harus potong kaki di dalam saya belajar di PM, masa sih saya harus menyerah sampai di sini gitu. Tanpa saya membawa apapun gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya pengalaman dari Pak Panji ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Kita akan bahas tuntas mengenai pengalaman Pak Panji dengan penyakitnya, tapi dia dengan penuh semangat terus belajar dan mengikuti kegiatan PM ini hingga selesai. Hingga sekarang kita mengikuti kegiatan talk show hari ini dan menjadi narasumber kita. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Rani Alfia yang akan memaparkan materi terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam terhadap siswa. Dipersilakan kepada Ibu Rani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kayaknya udah banyak banget ini yang dibahas oleh Pak Helma dan Pak Panji, tapi insya Allah saya sampaikan secara esensinya saja. Ibu Bapak semua mohon berkenan. Di pembelajaran mendalam yang sangat luar biasa yang sudah kita ikuti, ini banyak sekali yang luar biasa, mulai dari perencanaan yang mungkin tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Helma. Kemudian ada kolaborasi yang sangat luar biasa ya antar Mapel dan seterusnya. Dan akhirnya saya izin untuk menyampaikan terkait implementasi pembelajaran mendalam, gitu ya. Ibu Bapak semuanya, untuk implementasi pembelajaran mendalam ini tentu bisa sukses ketika ini berdasarkan pengalaman Ibu semua yang saya rasakan. Pertama, konteks yang kita bawakan itu ada dalam kehidupan nyata anak-anak kita. Itu yang pertama. Karena apa? Anak-anak saat ini sudah sangat kritis sekali. Sehingga ketika pembelajaran, ada pembelajaran yang mereka tidak suka, maka anak akan bertanya, Bu, buat apa kita belajar ini? Gitu. Kemudian yang kedua, anak juga sering bertanya, Bu, kalau misalnya aku cita-citanya jadi seorang pengusaha, emang ini bisa diterapkan gitu ya, dan seterusnya. Kebetulan konsen saya di fisika dan sekarang materi yang saya ajar itu adalah IPA. Dan ketika anak-anak beralih dari biokim ke fisika itu biasanya ada pertanyaan. Dan begitu banyak pertanyaan, Bu, apakah matematik aja tidak cukup gitu sehingga harus ada fisika dan seterusnya begitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi pertama yang paling penting ketika implementasi ini ingin sukses, itu bawa konteks ini ke dalam kehidupan nyata anak-anak kita. Itu yang paling pertama. Contoh pada saat pengalaman kemarin, saya menyampaikan terkait materi tekanan hidrostatis. Dan ini luar biasa, pertanyaan anak-anak sangat beragam, bahkan ada yang awal mulanya itu bertanya dulu gini, Ibu, untuk materi ini itu saya tuh belum pernah berenang karena nggak suka air. Sampai sekarang kamu belum pernah terjun gitu ke air, enggak Bu, nggak suka, asa gimana, ribet dan seterusnya. Ada yang seperti itu ternyata. Sehingga ketika dalam pertanyaan yang saya bawakan di awal pembelajaran gitu ya, anak-anak apakah kalian pernah berenang, apakah kalian pernah menyelam, apa ya bedanya. Nah dari situ saja ini anak-anak sudah harus mengingat-ingat dulu dan ternyata ada juga yang masih belum ada pengalaman ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mulai agak terbangkitkan gitu ya, pengalaman nyata anak-anak dalam kehidupan, saya tanyakan kembali, kira-kira nanti apakah akan berbeda ketika kita berenang di air tawar dengan air laut gitu ya. Seterusnya, sampai anak-anak tuh betul-betul bisa membedakan dan juga menganggap bahwa kita penting membahas ini. Nah itu, jadi itu harus ada dulu maknanya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak semuanya, hal yang penting agar implementasi PM ini sukses, itu diantaranya adalah kita perlu
mengambil pendekatan yang memang tepat gitu. Salah satunya pendekatan yang menarik bagi saya itu salah satunya ada inquiry dan PBL. Nah, saya fokus waktu itu di kegiatan dengan pendekatan PBL. Ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena semua kompetensi anak yang dimiliki potensinya itu bisa keluar. Dalam artian anak belajar untuk memecahkan masalah dan seterusnya, bahkan mereka juga berbagi peran. Aku nggak suka ngomong, tapi dia mau untuk memikirkan dan juga menyusun siasat atau perencanaan. Seperti itu salah satunya. Kemudian anak yang nggak suka, mereka nggak suka untuk ngomong mikir-mikir mah susah, aku mah mending nyampein. Tapi dia mampu mendengarkan dengan baik. Nah, ini juga luar biasa. Itu ya. Kemudian kita juga bisa mensukseskan implementasi PM ini dengan cara apa? Kita juga memberikan asesmen autentik yang cukup luar biasa. Jadi tolong dibuka kerangka berpikir kita bersama bahwasanya apa? Penilaian itu tidak tes tulis, nah gitu ya. Jadi ternyata kita bisa betul-betul menonjolkan kinerja anak-anak kita yang sangat hebat. Boleh Bapak Ibu nanti bisa melakukan penilaian baik itu melalui portofolio, proyeknya dan seterusnya, yang mana itu penilaiannya memang tidak bisa kita dapatkan dengan hanya di atas kertas saja itu. Dan terakhir, ini yang luar biasa lagi, pembelajaran mendalam ini harus memberikan kita waktu kesabaran untuk memberikan semacam durasi agar anak-anak bisa merefleksi dan juga memberikan waktu untuk anak-anak yang lain memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Ini sangat penting gitu. Tidak bisa seorang guru saat ini mengatakan, kamu masih belum bisa ya, atau misalnya coba kamu nanti belajar lagi dan seterusnya. Enggak bisa seperti itu. Barangkali pola pikir anak-anak kita memang sedikit banyaknya berbeda-beda. Makanya kemampuan guru dalam memilah dan memilih baik itu pendekatan, kemudian metode dan seterusnya, itu memang perlu kita persiapkan Ibu Bapak. Dulu pernah saya membuat semacam buku ajar hanya untuk satu materi. Ternyata kalau ditekuni dengan serius, kebetulan waktu itu tugas kuliah gitu ya, sehingga memang harus betul-betul tuntas dan semua indikator ketercapaiannya itu ibaratnya harus hebat gitulah ya, seperti itu. Ternyata luar biasa, tidak cukup dengan 1 semester gitu. Dalam artian 1 semester aja saya hanya bisa menyelesaikan 2 judul saja gitu. Dan ini berarti suatu tantangan untuk guru-guru semuanya. Ketika kita mengajar, di hadapan anak-anak kita harus hebat. Di belakang anak-anak kita juga harus hebat, karena bisa merencanakan pembelajaran yang luar biasa, bahkan semua perangkat kita persiapkan, kemudian semua format penilaian kita persiapkan, sehingga memang pembelajarannya betul-betul bermakna dan juga ini bisa berimpact baik untuk anak-anak kita. Dan terakhir, Ibu Bapak semuanya, sebelum nanti lanjut ke pertanyaan, ini penting sekali bahwa anak-anak kita ini diarahkan atau misalnya kita terus memotivasi bahwasanya yang dikejar itu bukan hanya nilai. Melalui pembelajaran mendalam yang selama ini dilatihkan kepada ibu bapak semua, jadi pahamkan kepada anak-anak ketika belajar ini bukan hanya nilai yang dikejar, tapi juga kompetisi hidup gitu ya. Jadi ada pengalaman hidup yang nyata dalam diri mereka dan juga tentunya ini akan melahirkan motivasi sehingga eksplor anak-anak akan semakin kuat, semakin hebat lagi. Tidak ada lagi anak-anak yang mungkin tinggalnya di daerah pegunungan malas untuk berbicara tentang teknik ibaratnya. Contoh tadi tekanan hidrostatis itu kan salah satu aplikasinya, misalnya ketika membuat bendungan itu kan pondasinya harus lebih kuat di bagian bawah. Karena saya anak gunung ngapain sih bahas yang seperti itu. Nah mudah-mudahan tidak demikian. Begitupun misalnya anak-anak yang dilahirkan di pesisir ketika dia belajar tentang biokim, apa saja misalnya tanaman-tanaman obat atau misalnya tanaman yang ada di pegunungan, yang ada di daerah tropis dan lain sebagainya. Aku hidup di daerah pesisir, untuk apa aku membahas hal itu? Nah, jadi ibu bapak semuanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
Dan sangat luar biasanya kita semua berkesempatan hadir dan ini perlu dan wajib untuk ibu bapak semuanya sebarkan kembali kepada teman-teman di sekolah. Tadi barangkali sudah dibahas juga oleh Pak Panji, minimal skupnya kita dulu melaksanakan di kelas gitu ya. Dan lebih jauhnya lagi ketika ibu bapak semua punya kapasitas untuk menyampaikan di depan, tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Karena yang namanya praktik baik gitu ya, dari judulnya saja sudah praktik baik, ini niatnya sudah luar biasa. Berarti tidak usah ada keraguan, dicoba gitu ya ibu bapak semuanya. Apa yang sudah kita dapatkan selama kurang lebih hampir 3 bulan ini, mari kita laksanakan di sekolah masing-masing. Sehingga pembelajaran kita khususnya mungkin di Kabupaten Bandung bahkan secara keseluruhan untuk anak-anak kita, nah ya, di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi anak-anak yang siap untuk hadir di tengah-tengah anak-anak lainnya. Sehingga kalau dalam fisika itu kan biasanya acuannya adalah soal-soal yang memang hot ya dan seterusnya, anak-anak kita sudah tidak terlalu repot. Ketika disajikan soal berupa diagram, oke gitu ya. Ketika disajikan soal berupa tabel, nggak masalah gitu ya. Karena biasanya awal-awal mereka mengharapkan pertanyaan itu apa yang dimaksud, sebutkan gitu ya. Tapi kalau sekarang mari kita sisipkan, nah gitu ya. Karena di pembelajaran mendalam ini kita juga mempelajari terkait penilaian kan ya. Sehingga tahu bagaimana asesmen yang baik. Nah, bagaimana butir soal yang baik. Nah, karena mungkin kalau saya sendiri memang pengalaman di lapangan bagian yang mengkoreksi jadi suka agak gimana gitu ya, makanya harus tahu ilmunya. Ketika saya mengirimkan guru-guru, ternyata Pak Kepalanya nyuruh saya yang ikut. Ibaratnya ibu wajib ikut juga katanya gitu, karena harus tahu. Jadi sekali lagi ibu bapak semuanya teruslah menginspirasi dan semoga anak-anak yang terlahir hebat itu adalah anak-anak kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu Rani, terima kasih sudah memaparkan materi dan terkait pengalaman-pengalaman Ibu Rani yang sudah Ibu Rani lakukan di sekolahnya. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan narasumber kita. Tepuk tangannya dulu mana? Tentunya narasumber kita hari ini sangat hebat-hebat, memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu untuk narasumbernya. Apa kabar Bapak Helma? Kabar baik. Kabar baik. Jauh-jauh dari Pengalengan datang ke sini ya Bapak? Iya. Oke. Baik Bapak. Terkait mengenai pengalaman Bapak nih dalam penyusunan RPM ya Pak ya, dalam penyusunan RPM. Karena kita mungkin di sini sudah belajar kurang lebih 3 bulan mengenai pembelajaran mendalam, tentunya mungkin ada kebaruan mungkin dari RPM kita hari ini. Karena mungkin yang nonton di sini bukan hanya sekedar guru. Mungkin ada yang lainnya yang menonton talk show kita hari ini. Nah, menurut Bapak nih, apa sih kebaruan dari RPM kita? RPM itu rencana pembelajaran mendalam. Oke, rencana pembelajaran mendalam. Nah, ada nggak sih kebaruan mengenai RPM kita kali ini? Oke. Kalau RPM yang baru memang tidak ada secara signifikan karena kan kita melaksanakannya tanpa sadar, ya. Nah, tapi memang terlihat kalau misalnya dikembangkan lagi dalam kemarin ketika kita pelatihan 3 bulan awal pelatihan ini, ya. Ternyata kalau kita lihat itu RPP itu hanya berfokus pada guru, ya, berfokus pada guru, kemudian operasional dan saintifik. Nah, sementara RPM ini lebih mendalami kepada anak, apa yang dihasilkan dari anak, dari murid ya. Ini saya tadi sedikit di pembicaraan. Ternyata RPP itu saya pernah ya, karena di dunia keguruan tidak lepas ya dari yang namanya RPP sebagai bahan kita untuk alur kita untuk mengajar di kelas ya. RPM ini yang dapati adalah ternyata anak bukan menghasilkan
nilai dari hasil ujian. Tetapi dari RPM ini anak berhasil mendapatkan pengalaman belajar. Intinya itu, perbedaan antara RPP dan RPM. Oke, baik. Nah, dari implementasi RPM Bapak mungkin di sekolah ya Pak, sehingga tadi saya lihat Bapak sudah menghasilkan sebuah karya ya, yaitu Ya, karyanya apa Pak, bisa diperlihatkan? Oh iya. Baik, karyanya itu ada kaca letot ya Pak ya. Sungguh luar biasa Kaca lah. letot. Tepuk tangan buat Pak Helma. Tentunya dengan adanya RPM yang Pak Helma buat ya, menghasilkan karya yaitu kaca letot. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pak mengenai kaca letot ini? Kaca letot kalau misalnya diartikan karena memang pada saat ketika dulu kita guru penggerak pernah dituntut untuk membuat satu visi dan misi ya. Karena memang dari visi misi itu saya ada pengalaman ya. Apa yang kamu buat visi itu? Saya hanya karena memang ada orang Sunda mah kebanyakan banyak bercanda ya, heri tapi serius gitu ya. Walaupun heri tapi otak mah jalan ke sana kemari gitu. Oh saya serap. Bukan berarti karena mungkin dulu karena sampai sekarang mungkin kepala saya kurang banyak rambut, saya bilang serap lah gitu. Apa itu serap? Ternyata kalau saya artikan serap itu adalah smart, edukatif, religius, aktif dan berkarakter. Jadi terus. Tepuk tangan. Ya. Berawal dari sana saya juga akan buat lah gitu ya. Sesuatu yang baru. Karena berawal di sana, kemudian kemarin ada kegiatan pelatihan PM ini ya. Kita coba ada nggak hal yang baru yang bisa saya gali? Karena jujur saya bersama teman-teman di Pangalengan, kita akan turun gunung ya. Mudah-mudahan kita dapat oleh-oleh dari kota, bukan dari gunung kita kembali dari gunung ini kan tetap aja balik deka gunung balik. Maaf saya bahasa jaga sedikit dua bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Dari berawal dari sana, kemudian saya muncul lagi. Oh iya udah, kita kembangkan apa yang 3 bulan ini kita dapat. Ternyata memang kita harus kembali ke murid. Nah, kemudian saya tadi diobservasi, ya, observasi sampai sejauh mana kemampuan anak, kemudian dari media-medianya. Kalau dulu mah capaian awal ya, langkah-langkah awal ya kalau tidak salah. Nah, observasi, kemudian kelemahannya ternyata ini dan kelebihannya ini. Saya melihat kelebihannya, bukan kelemahannya. Dari kelemahan itu bagian daripada kelebihannya dia sendiri kan. Nah, saya melihat di sini media sosialnya yang sering dipakai adalah TikTok. Ya. TikTok kalau dulu mah Facebook, sekarang saya pernah lihat anak ketika diberi kebebasan untuk dia pegang HP, ternyata dia di kelas konten nari-nari atau apa. Daripada itu dibuat sesuatu yang memang hiburan tapi kurang bermanfaat kalau menurut saya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini disambungkan dengan matematika? Nah, kebetulan matematika tentang aljabar ini sulit mencari contoh, apalagi tentang persamaan kuadrat, kemudian persamaan linear dua variabel. Kalau dua variabel kan tinggal nyari aja, kamu beli bala-bala 2, kamu beli gehu 3, harganya 5.000. Berarti 1 gehu 1 bala-bala berapa bisa dihitung kan ya. Sementara kalau persamaan kuadrat sangat sulit. Akhirnya kita menggunakan media yang kita biasa pakai, PowerPoint, kemudian Canva. Nah, diberikan materi ke anak. Nah, setelah itu kalau hanya melihat gini anak juga bisa. Apalagi ternyata mulai saya coba lihat di TikTok, ternyata ada yang seling mengupload foto-foto, kemudian kata-kata. Ini caranya gimana? Saya tanya ke anak saya, ini dimasuk dulu ke Canva ya, kalau misalnya ini baru diuploadkan. Oh gitu.
Bisa hidupnya gimana? Kan di Canva ada ya. Ini coba lihat di PPT-nya. Oh iya ya bisa hidup. Kalau bisa bersuara di mana? Di TikTok ada ya. Kamu cina ayah mau di kampungan. Akhirnya saya coba. Oh iya, saya coba satu. Pertama kali saya mencoba. Di share-nya itu hanya bukan ke grup yang banyak, tapi saya coba ke ibu kurikulum, ke Paluki, ke guru bahasa Indonesia. Ini bagus gak? Wih, bagus. Saya coba kembangkan, anak-anak coba bisa nggak main Canva? Ternyata anak-anak lebih paham tentang Canva itu sendiri. Mereka oh Pak ini mah gampang, kita juga buat seperti ini. Ya udahlah kalau gitu, silakan. Sekarang apa yang Bapak arahkan, kamu cari di Google materi tentang ini. Jangan terlalu banyak, 1 soal atau 2 soal aja. Kemudian dia mencari, ditulis di buku. Karena saya pernah dikasih tahu, kemampuan berpikir orang itu berbeda. Kemampuan berpikir orang itu berbeda. Pertama bisa dari obrolan, ya. Jadi pemahaman orang itu beda ya. Ada dari obrolan seperti orang ini, ya bicara berdua ini, bisa dipahami langsung. Tapi ada yang dia bisa paham, bisa hafalnya itu dengan cara menulis, ya. Tulis. Itu kan ada observasi, ada di gambar. Mungkin aja di gambar bisa. Bahkan pernah saya menemukan ada anak yang menggambar dari bentuk huruf 3 bisa jadi hidung ke tubuh nah itu matematika kalau tidak secara ya. Nah, kembangkan ke sana, kemudian tulis, setelah ditulis alihkan ke Canva. Di Canva kan huruf per huruf diangkat sehingga memori anak akan tetap. Dia akan bisa mengingat itu. Ketika ini persamaan kuadrat yang bikin ini ditambahkan ke sini, penyelesaiannya seperti ini. Nah, setelah itu kan hidup ya. Setelah itu, nah barulah kalau ingin diabadikan nggak? Boleh Pak. Oke, kita upload ke TikTok. Yang kalian bisa apa? Dan semua ternyata sudah punya akunnya. Baru 1 tahun kemarin saya punya akun. Itu juga akunnya cari-cari, susah banget ya. Kemudian barulah upload, bertemankan dengan kita. Kita follow, kita lihat. Akhirnya, udah bagus. Saya bisa menilai anak ini ternyata punya pengalaman di sini. Barulah tanya kepada anak, apa yang bisa kamu dapat dari materi hari ini? Dari materi kali ini? Pak, saya jadi bisa Pak, jadi ngerti. Iya. Walaupun hanya 1 materi. Kalau kedepannya ya mudah-mudahan yang lebih lagi ya. Jangan hanya di persamaan kuadrat aja gitu, atau bukan di matematika juga ya. Bahkan kemarin saya pernah lihat di Ibu ya di showcase ya. Ada yang lebih ini lagi ya, lebih edun lagi sampai dia digambar. Ya, pengembangannya gambar. Ini globalisasi Pak ya. Saya sangat salut. Terima kasih. Buat anak-anak saya, terima kasih. Saya jadi berpengalaman, anak pun bisa berpengalaman juga. Baik, tentunya pengalaman Pak Helma ini sangat menginspirasi kita semua dari sebuah RPM yang tentunya kalau guru-guru mungkin ya sudah tak asing lagi dengan RPM karena di setiap pembelajaran kita harus membuat dulu RPM sebelum kita belajar di kelas. Tentunya dari RPM tersebut Pak Helma bentuk menjadi sebuah karya yaitu Kaca Letot. Nah, baik dari ngomong-ngomong mengenai Kaca Letot ini ya Pak, tentunya dalam membuat karya itu harus ada kolaborasi antara guru dan siswa ya Pak. Sehingga kita mampu menghasilkan sebuah karya yang gemilang untuk sekolah kita. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Panji, bagaimana sih Pak cara membangun kolaborasi antara guru dengan siswa agar kita itu dapat menghasilkan karya yang luar biasa untuk sekolah kita? Baik, terima kasih. Pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memetakan dulu tentang minat dan kebiasaan-kebiasaan mereka hingga kita bisa mulai sedikit mengarahkan. Nah, dari sanalah si anak kita usahakan untuk melakukan pembiasaan belajar menelusuri
apa yang menjadi tugas mereka. Nah, setelah itu tugas guru hanya mengarahkan, kemudian ya memfasilitasi ya. Kemudian nanti jangan lupa Bu, dibiasakan juga biar si pembelajaran ini terus menghasilkan hasil yang bagus, itu kita harus membiasakan refleksi agar di setiap sesi pembelajaran itu mereka bisa menilai plus minusnya gitu. Kemudian dari sisi kolaborasi ini memang terkadang ya untuk awal-awal kita melakukan kegiatan itu si anak cenderung dia bulat-bulat kalau mencari mencari bahan itu ya. Mereka tuh bulat-bulat ditelan gitu ya, tanpa dicerna dulu ini tuh maksudnya apa atau gimana gitu ya. Itu biasanya lebih ke kalau bahasa kita plagiat gitu ya. Menyontek ini ya, kebiasaan jelek dari anak-anak itu. Cenderung mereka itu senang mencontek hasil karya orang lain. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba kepada anak-anak ini memberikan sedikit pemahaman sesuai menggunakan kalimat saya sendiri. Saya menerapkan kepada anak-anak itu ATM Bu, amati, tiru, modifikasi. Sehingga apa yang mereka lihat kemudian mereka buat itu tidak murni hasil copy paste gitu ya. Nah dari sinilah kemudian tercipta ide-ide brilian dari mereka. Dari hasil mereka mengamati, mereka bikinnya gini, kita harus bikinnya begini. Nah dari sinilah kemudian mereka akan terus berkarya dari sisi mereka ya tentunya, dan dari sisi kita itu kita cuma tinggal menggiring aja, mengamati. Kalau mereka ada step yang maksudnya kurang baik atau kurang bagus, kita perbaharui gitu. Mungkin itu Bu dari sisi kolaborasi. Terima kasih. Baik Pak, tentunya kolaborasi inquiry kolaborasi ini sangat dirasa penting ya Pak ya. Sangat penting kan Pak? Ya, sangat penting. Sangat penting. Karena ini kuncinya Bu. Kuncinya ini. Kolaborasi itu kuncinya itu ada di guru dan di murid. Nah, baik Pak, karena inquiry kolaborasi ini dirasa sangat penting, tentunya menurut Bapak nih, mengapa inquiry kolaboratif ini dirasa penting untuk membangun pembelajaran mendalam gitu Pak? Sehingga pembelajaran mendalam kita itu lebih bermakna, lebih menyenangkan gitu, lebih berkesadaran. Bagaimana Pak cara menurut Bapak inquiry kolaboratif ini terasa penting bagi pembelajaran mendalam kita? Kenapa inquiry ini menjadi sangat penting di dalam pembelajaran mendalam? Dikarenakan kita tidak bisa berjalan satu arah Bu. Tidak hanya dari sisi guru saja gitu ya, tanpa diikuti dengan siswanya, atau dari siswa saja tanpa kitanya mengabaikan gitu ya. Ini harus berjalan beriringan, di mana di sini guru dijadikan seorang fasilitator setara, tapi ya Bu ya. Maksudnya setara itu tidak menggurui gitu ya. Karena kan di sini kita belajar memuliakan Bu, memuliakan peserta didik ya. Jadi kita belajar di dalam PM itu kita belajar mengaitkan ilmu yang mereka pelajari itu dengan kehidupan nyata yang mereka alami gitu Bu. Nah, ini harus berjalan seiring Bu. Jadi tidak bisa gurunya saja atau muridnya saja. Kalau misalnya masing-masing seperti itu, ya ini tidak akan endingnya tidak baik gitu. Itu mungkin Bu. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang guru itu sebagai fasilitator ya, tentunya ada hubungannya nih dengan Ibu Rani terkait implementasi pembelajaran mendalam di kelas. Nah, menurut Ibu Rani bagaimana nih Bu peran guru sebagai fasilitator agar pembelajaran kita itu lebih bermakna? Oke. Ini sangat luar biasa sekali ya, menarik sekali karena
semua guru-guru kita yang hebat itu harus sudah mulai bergeser lah ya. Dari yang dulunya mungkin transmisi informasi gitu ya Pak. Yang namanya pembelajaran itu transmisi informasi menjadi konstruksi pengetahuan gitu. Dan yang namanya konstruksi pengetahuan berarti penting bagi kita untuk menyiapkan fondasi yang baik. Mungkin salah satunya tadi pembelajarannya. Dan hal lain yang mungkin penting dalam keterkaitan implementasi tadi ya, menurut saya pribadi ini, kita bisa mulai melatihkan gitu ya. Melatihkan kepada anak-anak, contoh misalnya, banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ibaratnya kita gali dulu, apa yang mau dibahas di hari itu kita gali dulu. Sejauh mana sih pengetahuan mereka terkait hal itu, gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nah tadi ya, mungkin kolaborasi tadi, keterkaitan antara satu materi dengan materi lain, itu tetap harus kita sampaikan meskipun hanya sekilas. Contoh tadi lah mungkin kalau saya ngambil tekanan hidrostatis, melihat pentingnya itu dari geografi juga sebetulnya ada hubungannya. Dari IPS juga ada ya, palung laut misalnya ya. Semakin dalam menyelam maka semakin terasa sesak lah ya. Sehingga anak tahu apa ibaratnya aplikasinya itu lebih mengena. Karena dia tahu batasan ketika memang sudah terasa tidak memungkinkan, maka dia harus segera naik ke permukaan daripada mengambil resiko. Dan anak juga tahu lagi, semakin dari situ anak makin tahu lagi. Contoh misalnya, oh ternyata sekarang kita bisa mengamati kenapa penyelam itu harus memiliki alat yang mungkin tidak bisa hanya sekedar dia bawa badan aja gitu kan, seperti itu. Kenapa sih kok penting bawa tabung oksigen? Dan ternyata tabung oksigen juga itu ada tekanan yang berbeda dan seterusnya. Itu barangkali Bu, gitu ya. Sebagiannya. Baik Bu, kemudian nih Bu, mengenai implementasi di kelas ya Bu ya, tentunya adakah contoh keberhasilan gitu, contoh keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam di kelas, apa itu Bu contohnya? Baik, implementasi pembelajaran mendalam ini melatihkan banyak sekali soft skill, itu yang paling saya kagumi gitu ya. Karena apa? Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sehingga memang daya nalar kritis anak-anak juga semakin terbangun. Sehingga ketika misalnya dia menerima informasi, contoh dalam kehidupan nyata itu nggak bisa langsung telan bulat-bulat. Bisa jadi itu hoax gitu kan ya, nah seperti itu. Kemudian yang paling menonjol juga yang bisa didapatkan anak-anak, kerjasamanya Pak. Dia nggak bisa kalau misalnya mengerjakan suatu proyek sendirian itu nggak bisa. Perlu kerja sama tim, perlu kolaborasi, perlu yang namanya saling membagi tugas gitu ya. Jadi interaksi sosial, empati sosialnya juga terbangun gitu ya. Sehingga anak-anak ketika kita memang sebagai guru tadi ya memberikan fasilitator, menjadi fasilitator untuk anak mengarahkan, sehingga dia tahu alur yang namanya ketika kita bertanya, kemudian menjawab dan tahu juga ketika misalnya ada teman yang tidak bisa menjawab, kita punya empati untuk tidak terus mendesak dalam artian memberikan argumen yang kayak mencecar gitu ya. Nah seperti itu juga dia jadi mulai belajar. Karena anak dalam implementasi pembelajaran mendalam juga belajar bahwa ketika mengungkapkan suatu argumen harus ada dasar, harus ada bukti. Apalagi kalau kita belajar sains, ya harus ada sesuatu yang memang bisa dibuktikan gitu, tidak hanya sekedar ngomong aja gitu. Bahkan barangkali di bahasa Indonesia atau IPS juga kan perlu literasi yang cukup gitu, sehingga anak mungkin bisa mengeksplor banyak lah, kurang lebih seperti itu. Begitu. Dari hal ini juga Bu, kemudian muncul pembelajaran baru, yaitu pembelajaran tentang nilai. Nilai dari sini mulainya ya Bu ya. Jadi ada pembelajaran nilai Bu, empati, kemudian itu tadi tidak ada perasaan anak untuk menyudutkan anak lain gitu dari sini. Mungkin ini pelajaran yang bisa kemudian muncul secara otomatis.
Sehingga positif ya. Iya. Betul. Ya, diskusinya positif. Diskusi yang dibangunnya tuh nggak asal-asalan mengerjakan tugas atau ketika presentasi assalamualaikum kami mau menyampaikan dan seterusnya, itu nggak begitu. Jadi anak sudah mulai terstruktur sehingga ketika naik ke jenjang berikutnya itu mereka sudah mulai paham. Perlu ada laporan, perencanaan, kemudian analisis data dan seterusnya. Itu mungkin yang kita mulai latihkan ya Pak, Betul, sehingga betul. anak punya kemampuan yang memang tidak hanya sekedar 1+1=2 seperti Dan itu. dari sinilah Bu, Ya. kemudian muncul juga bahwa di sini bukan masalah antara benar dan salah atau siapa menang siapa enggak gitu. Akhirnya karena ini memang dalam PM yang kita dapat sekarang ini formulanya itu justru memunculkan pembelajaran yang menyenangkan. Bukan masalah lagi sekarang. Kalau dulu kan kamu mah nggak tahu apa-apa nih saya. Nah sekarang itu udah nggak ada karena disinilah mulai muncul pendidikan nilai Bu. Karakter anak tuh dibangun dari sini, gitu. Ya betul kan begitu ya Bu ya? Betul. Oke, berarti Bu, kalau jika demikian, tentunya kita harus menerapkan pembelajaran yang mendalam yang lebih kontekstual, mungkin ya Bu ya. Ya, Betul. nah contoh Pak, bagaimana peran Ibu, Bapak di sini ya, menerapkan pembelajaran mendalam secara kontekstual di kelas Ibu Bapak masing-masing. Diawali dengan Pak Helma dulu. Ibu Pak Rani Helma dulu. dulu. Dipersilakan Ibu Rani Helma bagaimana Yang penerapan implementasi kontekstual ya sehingga pembelajaran kita ini lebih mendalam dan tentunya kolaborasi antar guru dan siswa atau siswa dan siswa. Ya kan Bu? Coba Mau dari Bapak dipaparkan dulu boleh? Pak. Kayaknya Pak Panji juga sudah mulai siap ini Masya Allah. Oh ya, oke. Oke, dari Pak Helma dulu bagaimana Pak penerapan pembelajaran mendalam yang lebih kontekstual? Kalau menurut saya lebih kontekstual itu kan lebih ke pengembangan apa yang kita dapat. Pertama tadi ada disebutkan oleh Bu Rani ya, Bu Rani tadi ada survei dulu ya, survei. Kita tujuan akhirnya kan membangun karakter anak, bukan kita untuk mendapatkan hasil nilai ya. Walaupun memang secara akhir nanti kita muncul raport ya. Nah raport itu kan muncul. Yang akan kita kembangkan itu adalah karakter anak ini. Tadi ada 7 kebiasaan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Indonesia hebat. Itu yang akan ambil kita kembang anak. Secara kita sehari-hari sebetulnya akan kalau menurut saya mah orang tua mah udah biasa ya seperti itu, tapi kan untuk membangun karakter anak itu susah kan, karena kebiasaan anak tidur malam kemudian bangun untuk sholat subuh itu kadang-kadang harus ditajong gitu ya. Kadang-kadang Tajong, banyak. tajong aja ya, bukan secara kekerasan. Tapi kan kita Rasul aja tidak mengajarkan anak-anak di yang sudah sulit untuk sholat jangan ditajong, tapi kan itu juga dipukul juga bukan enggak ya, iya. tapi dipukul di bitis Kakinya ya, ya, di kakinya kaki. bitis. Oke, Itu Pak, ya. Kontekstualnya itu seperti itu. kontekstualnya. Jadi kontekstual menurut Pak Helma ini lebih ke mungkin karakter. Nah, dari karakter ini kan selain 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tentunya ada dimensi profil lulusan yang harus kita terapkan ya mungkin dari pembelajaran mendalam. Nah, sekarang menurut Bapak bagaimana Pak Panji mungkin? Dari Pak Panji bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran mendalam yang lebih kontekstual yang sehingga siswa mampu menerapkan pembelajaran yang lebih kolaboratif? Terima kasih. Kalau menurut ya, apa yang sudah saya laksanakan selama ini, memang sih betul ya, yang namanya pembelajaran secara kontekstual itu dirasakan sangat penting sekali Bu. Terutama buat anak-anak yang tadinya tidak terbiasa, kemudian kita melakukan beberapa pembiasaan. Awalnya sih mungkin mereka merasa bahwa pembiasaan ini
seperti belenggu gitu ya. Kudu harus gitu ya. Tapi dengan mereka melakukan pada awalnya terpaksa mungkin, lama-lama ini akan menjadi satu kebiasaan atau satu habit gitu ya, habit baru gitu. Ya betul tadi seperti kata Pak Helma itu, di situ program 7 kebiasaan anak hebat ini sangat membantu sekali Bu. Seperti misalnya di situ kita bisa menggunakan membuat konten Bu. Ini juga sama penggabungan ya, kolaborasi antara apa yang kita canangkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang harus dilaksanakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka yang menyenangi digital. Ini kita bisa padukan di sini dengan cara membuat konten yang tadi Pak, daripada jingkrak-jingkrak nggak jelas, kita bikin konten-konten yang cukup menarik. Dimulai dari itu. Jadi dimulai dari 7 kebiasaan anak hebat Bu. Ini cukup nancep ya kalau buat yang saya amati terus grafiknya itu dari tadinya flat gitu, sekarang udah mulai ke atas gitu ya. Ini contoh misal dari sesi yang ini aja, kalau di profil lulusan itu tentang poin yang pertama itu mungkin dikaitkan dengan gerakan 7 kebiasaan anak hebat ini di poin membiasakan bangun pagi. Ini kita bisa membuat konten di mana kegiatan mereka sebelum berangkat ke sekolah, dari mulai mereka bangun pagi jam berapa dikontenkan itu Bu. Bangun pagi, merapihkan tempat tidur, kemudian ke air gitu ya. Ada yang mandi dulu, ada yang langsung berwudu, kemudian melakukan sholat, ada yang ngaji sebentar, kemudian setelah itu mereka mandi, habis mandi beres-beres buku, persiapan untuk berangkat ke sekolah. Ada yang di situ ada menyisihkan waktu sedikit untuk baca-baca, kemudian sarapan pagi, dari sarapan pagi baru berangkat ke sekolah. Ini kalau dikaitkan dengan yang tadi itu 8 profil lulusan, mungkin ada beberapa yang ngena gitu ya di situ poin-poinnya gitu. Dari sisi itu yang 8 poin profil lulusan itu kena, betul. Kemudian program pemerintah yang G7 KIH itu juga dapat gitu. Kemudian dari sisi pembelajaran dan pembiasaannya juga dapat Bu. Kolaborasi sini semuanya ada kolaborasinya gitu di sini. Baik, mungkin itu Bu. Gimana Pak Elma? Saya seperti jadi ingat ketika ini ya, ada lagunya ya Pak ya. Bangun tidurku terus mandi. Ya. Tidak lupa menggosok gigi. Sik. Habis mandiku tolong ibu. Betul. Membersihkan tempat tidurku. Tapi jangan bau ompol ya Pak ya. Jangan bau ompol. Jadi sepertinya kayak kita kembali lagi ke masa lalu ya. Ya betul. dengan 7 kebiasaan ini ya. Jadi anak jadi kebiasaan seperti itu. Coba kalau misalnya ini lagu TK dibawa ke SD SMP ya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak bangun tidurku buka HP. Seperti kayaknya sekarang buka HP. Sudah buka HP lagi. Ya. Ini mungkin Ya. Pak, kalau yang lebih tepatnya ini kayak lagunya Mbah Surip, kalau yang model sekarang bangun Apa tidur lagi. Oke, nah sekarang menurut Bu Rani nih Bu, bagaimana kontekstual Ibu di pembelajaran mendalam ini ya Bu? Tentunya yang bisa dikaitkan dengan dimensi profil lulusan sehingga kita mampu membangun siswa kita menjadi siswa yang berkarakter. Baik, sangat menarik sekali ya. Mungkin karena saya orangnya agak science gitu ya Pak ya. Jadi segala sesuatunya tuh terukur gitu ya, pengennya tuh seperti itu ya. Jadi kalau untuk saya lebih menekankan ke anak-anak ketika misalnya mereka mendapatkan pembelajaran, ibaratnya mereka nggak bisa hanya sekedar tahu gitu ya. Tapi mereka harus betul-betul mengukur sampai ke dalam-dalamnya. Apa ya istilahnya ya Pak ya? Jadi lebih kepada harus lengkap gitu ya. Secara perfect gitu ya. Perfect enggak juga sih Pak. Jadi lebih kepada kehati-hatian, ada teliti lah mungkin ya Pak. Lebih kepada teliti. Karena mungkin saya lebih ke science. Jadi memang ketika mengajar ke anak-anak, jadi nggak bisa
sembarangan gitu ya. Sembarangan dalam artian mengukur misalnya Pak, mengukur. Abu ya tama kayaknya sih cuma 5 jengkal gitu ya. Kan nggak bisa seperti itu. Itu contoh ya. Mereka harus langsung tahu, oh kalau misalnya mengukur ya harus ada ukur alat ukurnya yang tepat. Contoh lagi misalnya saya minta suruh ngukur tinggi badan nih, contoh nih ya. Ternyata tinggi badan pakai penggaris kan nggak juga. Jadi makin dalam lagi tahu, oh ya itu semakin banyak jenisnya dan seterusnya. Begitu barangkali Bu. Jadi untuk yang tadi Ibu tanyakan itu lebih jauhnya kalau saya gitu ya Pak. Mungkin ketelitian itu penting dan itu menjadi salah satu yang menjadi dasar juga sehingga profil lulusannya bisa tercapai satunya. Oke, terima kasih Ibu Rani. Nah terakhir. Menurut, salah satu aja ya. Terakhir nih, pesan mungkin untuk Bapak Ibu guru di sini dan yang menonton mungkin di channel YouTube. Pesan kita apa sih pesan untuk guru-guru hebat di sini agar menciptakan pembelajaran yang mendalam sehingga membangun kolaborasi yang aktif bagi siswa? Boleh terakhir nih, pesan untuk yang menonton di sini, para audiens, Bapak Ibu guru hebat. Oke, mungkin dari saya, tapi kalau ada karena biasanya suka pada penasaran ya, jadi bisa aja menambahkan. Iya. Jadi kalau Ibu Bapak semuanya, kalau menurut saya itu sangat luar biasa ketika seorang guru tidak hanya menjadi fasilitator mengarahkan anak-anak sesuai dengan RPM, ibaratnya seperti itu. Namun yang tidak kalah pentingnya, pertama jadi kurator konten, sehingga memang seorang guru itu banyak sekali sumber inspirasinya, sumber belajarnya, sumber bahan ajarnya itu bisa sebanyak mungkin lah. Nah, jadi tidak hanya terkait hanya buku teks. Itu. Kemudian yang kedua, seorang guru yang memang dia sudah memiliki kedalaman terhadap pembelajaran mendalam, ini juga semoga bisa terus mengembangkan diri sehingga anak merasa penting belajar itu karena ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Itu. Dan terakhir, ini penting juga karena apa? Guru untuk memikirkan pembelajaran mendalam itu perlu menyiapkan pertanyaan dan juga kegiatan pembelajaran yang menantang. Nah, itu paling yang saya garis bawahi 3 hal itu. Pertama, jadilah kurator konten yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi menjadi jembatan untuk pembelajaran yang lain sehingga semua pembelajaran anak menganggap bahwa itu adalah kontekstual dan penting gitu. Dan yang terakhir adalah tadi mari kita Bu? Menguatkan dalam kehidupan dan juga dalam sosial kita serta hal yang mungkin berkenaan dengan kehidupannya itu barangkali. Terima kasih. Menambahkan, terima boleh? kasih. Boleh Bapak sedikit saja? Menambahkan 1 poin lagi, jangan lupa buat Bapak Ibu guru hebat di sini bahwa untuk pencapaian yang barusan saudara saya katakan, yaitu jangan lupa ciptakan iklim kelas yang positif dan aman secara emosional. Itu. Betul. Oke. Ada kata mutiara dari Pak Toma? Ada satunya. Saya teringat ada satu pesan dari ini ya. Stop teaching distance. Start creating learning experiences. Artinya Pak? Artinya terjemahan di bawah. Oke, berhentilah hanya dengan mengajar pelajaran, tetapi mulailah menciptakan pengalaman belajar. Tepuk tangan buat narasumber hebat kita kali ini. Baik, tentunya dalam pembelajaran mendalam itu kita sudah kupas tuntas mengenai bagaimana kita membuat RPM dan inquiry kolaboratif dan implementasi kepada siswa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita lanjut ke inti dari kita lanjut ke inti dari
diskusi kita kali ini yang tentunya tema kita ini mengenai guru dan siswa untuk membangun kolaboratif. Tentunya yang pertama itu adalah kita harus menciptakan iklim belajar yang baik dari mulai membuat sebuah RPM yang bagus dan menerapkannya kepada siswa, dan tentunya dalam pembelajaran kita harus kontekstual sehingga kita mampu membangun iklim belajar yang baik. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab dengan audiens di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru hebat, untuk sesi tanya jawab bisa disebutkan nama dan instansi dari mana, kemudian pertanyaan, dan pertanyaan tersebut bisa diajukan kepada salah satu narasumber kita hari ini. Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru hebat. Oke, dipersilakan Ibu untuk maju ke depan memberikan pertanyaan. Boleh Ibu dipersilakan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya kepada Bapak Helma Hidayat SPD. Saya Tika Fatimah dari SMP 3 Pangalengan. Pertanyaan untuk Bapak Helma Hidayat SPD yaitu tentang pembelajaran melalui kaca letotnya. Kira-kira kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bapak apa? Dan solusinya bagaimana? Mungkin nanti akan bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti diajukannya kepada Bapak Helma. Dipersilakan Pak Helma. Ya, terima kasih. Saya tanggapi. Setiap kita melangkah pasti ada tantangan dan juga ada pasti kendala. Dan saya secara ini memang karena memang di SMP 3 itu banyak sekali ya PR-nya yang harus dibenahi. Ya. Kendala yang paling berat adalah ketika hujan. Hujan ternyata membawa kesusahan untuk sinyal HP. Ketika anak murid sedang mencari browsing atau mengalihkan ke Canva kan harus online ya. Nah, itu terkendala dengan sinyalnya. Hanya sebatas tidak ada jaringan. Nah, itu yang paling. Sementara sekolah tidak bisa, harus dengan mungkin seperti di sekolah ini memberikan kebebasan kalau dia ada passwordnya, ada username enggak. Ya, karena terbatas di sekolah juga. Sehingga solusi yang saya ambil adalah pertama, saya sendiri yang mengisi kuota di saya, kemudian sok silakan kamu tethering ke saya. Ya. Karena kita memegang modal. Nah, setelah itu alhamdulillah mereka jalan gitu ya. Tapi dibatasi. Ya, dibatasi dengan hanya satu lingkungan itu. Kemudian password saya rubah. Itu. Solusi tantangannya ke depan sebetulnya tantangannya banyak ya. Anak yang gak biasa untuk menulis, jadi sekarang harus menulis. Ya tadi kata Bapak ya, yang tidak biasa menjadi harus biasa. Itu kalau dulu kita ada, kalau tidak salah ada calistung ya ketika di kelas 3 SD. Nah, ketika di SMP sekarang itu hilang yang namanya calistung, kemudian TKD itu hilang. Dan kita yang di SMP ternyata di perkalian pembagiannya itu sangat susah, Bu. Nah, itu tantangannya. Ketika, Pak ini kenapa bisa jadi begini? Ini kali 2 kali 5 berapa, Pak? Mereka pakai jari. Kan orang. Dulu mah kita kan enggak ya. Ada di sini, wah 2 kali 5 10 atuh ya. Perkalian 10 sampai di sini gitu ya. Tapi anak-anak ketika diberi perkalian itu, Pak ini bener nggak? Nah seperti itu. Tantangannya harus kita ini kan adalah kita menuntunnya. Ya, menuntunnya. Jadi tantangan pertama dari RPM adalah
Guru harus berubah. Bukan lagi PPT tapi PPB. PPP. Mau berubah. Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas ya mungkin Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Dipersilakan Ibu untuk maju ke depan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dari SMP Negeri 2 Pemampeng. Pertanyaan yang akan disampaikan ditujukan kepada narasumber yang kedua yaitu Pak Panji. Ya, tadi sudah disampaikan betapa pentingnya inquiry kolaboratif ya Pak ya. Kita dengar tadi bersama-sama bahwa di sini kolaborasi dari melibatkan banyak pihak. Nah untuk itu bagaimana supaya kita dapat melaksanakan inquiry kolaboratif yang efektif dan yang paling penting dapat berkelanjutan di sekolah kita masing-masing. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan barusan. Di dalam inquiry kolaboratif, hal pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita tahu kita harus seperti apa gitu dalam nanti memfasilitasi dan mengarahkan. Pertama kita harus tahu dulu minat dan bakat dari murid tersebut. Yang pertama, terus setelah itu, setelah kita tahu atau garis besarnya mungkin kita harus melakukan asesmen di awal gitu ya. Bahwa anak ini senangnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Nanti kita coba mencari atau mengarahkan keinginan sesuai dengan yang mereka butuhkan tanpa kita keluar dari esensi yang akan kita berikan. Maksudnya dalam pembelajarannya kan, kalau di pembelajaran itu kita udah punya garisnya ya. RPM nih, pertama kita tuh hari ini akan melakukan ini. Tapi dari RPM ini supaya tidak keluar gitu ya, kita juga harus dinamis. Jadi anak itu tidak melulu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dia tidak ingin gitu. Sehingga nanti di dalam hasil itu biasanya tidak maksimal. Misalnya di dalam kelas itu ada anak yang biasanya kalau kita sedang, jadi kan sebelum kita berangkat ke satu proyek itu biasanya kita menerangkan dulu kan. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai apa misalnya mungkin ya karena saya basicnya di IPS ya, tentang ini kearifan lokal misalnya, kearifan lokal. Nah, kemudian kita jelaskan dulu kearifan lokal itu apa, contoh-contohnya seperti apa. Nah, dari sinilah kita akan lihat di asesmen awal itu si anak tuh senangnya kalau dari materi yang akan kita bawakan ini senangnya ke arah mana nih? Oh, kan ada juga yang kalau kata Bu Tika mah ya tedek cicing gitu ya anaknya teh. Oh, berarti ini udah kelihatan kan? Berarti dia harus diberikan arahannya atau ininya ke arah yang dia bisa gitu. Sehingga nanti hasil yang didapat itu maksimal. Diferensiasi, betul. Mungkin itu Bu. Oke, cukup. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Panji. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, boleh dipersilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Guniah Budiarti dari SMPN 1 Kota Waringin. Mungkin pertanyaan saya ini akan saya tujukan ke Ibu Rani ya.
Sungguh luar biasa ya tadi pemaparan Ibu Rani yang telah mengimplementasikan pembelajaran IPA di kelasnya ya di sekolah Bu Rani. Tentunya saya pun sebagai guru IPA sangat begitu excited tadi mendengarkan paparan dari Ibu Rani. Ya mungkin dalam implementasi pembelajaran mendalam ini tentu saja tidak semua murid ini bisa mengikuti gitu ya. Tentunya ada yang aktif, kemudian ada yang kurang aktif atau pasif. Nah, bagaimana trik atau solusi yang Ibu Rani terapkan untuk menjadikan murid yang pasif atau tidak terlibat aktif dalam pembelajaran itu sehingga dia bisa ikut aktif gitu ya, sehingga dia bisa memperoleh implementasi dari pembelajaran mendalam ini. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Arti, satu senior yang sangat luar biasa yang saya kagumi ya karena selalu sekali halnya dengan Pak Helma juga Pak Panji ya yang luar biasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Arti. Tadi memang RP banyak sekali tantangannya. Jadi kalau kita cerita sedikit tantangan dulu ya. Contoh untuk pembelajaran IPA. IPA itu perlu mendalam, tapi di satu sisi keterbatasan waktu. Jadi harus mendalam, tapi waktu membatasi itu kan, itu sesuatu yang versus lah ibaratnya seperti itu. Kemudian untuk mengakomodir gitu ya anak untuk mengakomodir anak-anak yang mungkin tadi ya sedikitnya berbeda-beda gitu ya Bu dan seterusnya, itu paling kunci yang paling sering saya lakukan di awal itu adalah tes diagnostik awal. Itu penting sekali. Baik itu tes diagnostiknya berupa akademis atau non akademik gitu. Kalau misalnya non akademik, contoh saya tanya dulu bagaimana perasaan mereka, gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat kesenangan mereka terhadap materi saya atau bahkan terhadap saya sendiri. Nah, kalian bagaimana hari ini kabarnya? Ngelihat Ibu happy enggak gitu ya? Atau biasanya saya juga menyediakan semacam emoticon gitu yang bisa menggambarkan perasaan mereka gitu. Dan itu biasanya meskipun hanya sekedar emoticon yang awalnya mungkin anaknya agak kurang mood gitu ya, tapi karena dia sudah mengungkapkan bahwa saya lagi enggak mood nih misalnya ya. Jadi kita tahu sehingga pembelajaran kita bisa tata gitu sebagaimana yang bisa kita lakukan saat itu. Kemudian yang kedua, penting juga untuk kita melaksanakan tes yang mungkin semacam awalan lah gitu ya, sehingga memang tadi bisa mengakomodir anak-anak yang mungkin luar biasa berbeda beragam gitu ya, sehingga semua potensinya itu bisa kita fasilitasi. Begitu barangkali Bu Arti, mohon maaf mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya sehingga kita bisa terus PPB ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Helma, Pak Panji, dan Ibu Rani yang sudah mau berkenan berbincang-bincang mengenai pembelajaran mendalam dan juga praktik baiknya di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu guru hebat, tentunya pembelajaran mendalam bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang perjalanan bersama antara guru dan siswa. Maka kolaborasi guru dan siswa bukan sekedar strategi belajar, namun suatu budaya yang menumbuhkan makna. Mari kita jadikan semangat kolaborasi ini sebagai fondasi pembelajaran yang lebih mendalam dan untuk membangun ekosistem belajar kolaboratif dan bermakna bagi masa depan peserta didik kita. Saya Alifani Rasdiani menutup kegiatan talkshow hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan untuk kegiatan akhir kepada Ibu Arti sebagai MC kegiatan hari ini. Dipersilahkan Ibu Arti. Baik, terima kasih kepada Ibu Alifani Rosdiani yang telah memandu jalannya acara talkshow pada hari ini.
Baik Ibu Bapak hadirin yang luar biasa, demikianlah rangkaian acara sudah selesai. Semoga dengan rangkaian kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini, kita semua menjadi guru yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, sehingga dapat membentuk peserta didik kita untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan dan menjadi murid yang sukses di kemudian hari. Selanjutnya, saya Arti Gunia Budiarti pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya tutup acara ini dengan sebuah pantun ya Ibu Bapak. Seperti tadi Ibu Alifani katakan, kalau saya berpantun, Ibu Bapak menjawab gaskeun. Siap Ibu Bapak? Pergi ke laut, lihat kapal selam. Kapal selam tingginya 10 meter. Mari kita terapkan pembelajaran mendalam agar murid cerdas berkarakter. Satu lagi Ibu Bapak, siang hari makan kuaci, makannya bareng sang kekasih. Cukup sekian kegiatan hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih.